Dunia itu tidak sama lagi. Dunia yang lama sudah mati. Dunia sudah berubah. Dalam 5 tahun lagi akan ada dua kubu manusia. Mereka yang paham teknologi dan naik ke atas, dan mereka yang akan ditinggalkan tanpa ada jejak. Jadi dalam 5 tahun lagi, dunia yang lo kenal sekarang itu nggak akan ada lagi. Dari cara manusia bekerja, dari cara manusia berperang, itu akan sangat-sangat berbeda. Artificial Intelligence atau AI, ini gue pertama bahas di 2022. Sekarang itu, AI itu bukan masa depan, tapi AI sudah di sini. Dia bisa membuat website, dia bisa menulis, dia bisa bekerja, dia bisa jadi HRD yang kerja 24 jam tanpa berhenti, dia bisa training jutaan simulasi untuk humanoid robot, robot yang bentuknya seperti manusia. Dia bisa mengerti biologi lebih dalam dari kita, dan dia bisa melakukan pekerjaan itu lebih baik dari 90% manusia. Dia itu nggak butuh gaji, dia tidak butuh tidur, dan dia tidak akan demo. Dan AI makin sering lu pakai, makin sering dia berinteraksi, dia akan makin pintar setiap detiknya. Pekerjaan seperti programmer, seperti desainer, seperti ilustrator, seperti accountant, itu semuanya akan hilang. Semua akan digantikan. Antara lu punya sistemnya atau lu mati. Yang hanya nanti tersisa adalah sistem. Antara lu punya sistemnya atau lu jadi manusia yang hilang. Ini bukan soal skill dan cuman kerja keras, tapi siapa yang punya infrastrukturnya duluan, siapa yang punya energinya duluan, siapa yang punya data centernya duluan. Dan mata uang dari AI ini akan berbentuk kripto. Siapa yang kuasain infrastrukturnya, siapa yang punya dari sekarang. Siapa juga yang bisa mengarahkan AI dan mengendalikan distribusinya seperti apa. Jadi antara lu belajar sekarang untuk memerintah AI, ya, untuk membangun mimpi lu, atau mimpi lu yang dimakan sama dia. Ketika lu sudah tidak bisa memerintahkan AI, ya, lu jadi manusia yang golongan tidak dibutuhkan, lu akan hilang tanpa jejak di sejarah. Yang paling baru-baru, orang protes ya, bahwa GPT model yang baru itu bisa bikin ilustrasi mirip seperti gayanya Ghibli dan gaya semua yang lainnya. Marvel bisa, Disney bisa, apapun itu dia bisa. Ilustrator banyak yang protes. Miyazaki sendiri pun protes. Tapi copyright itu adalah sebuah konsep di dunia yang lama. Ketika mereka semua protes, ini artinya apa? Revolusinya sudah sampai. Revolusinya sudah di depan mata. Pertama akan graphic designer dan ilustrator yang protes. Nextnya akan programmer yang protes. Nextnya akan guru yang protes. Karena itu tidak dibutuhkan lagi nanti guru. Ya, ketika AI sudah canggih, itu semua bisa self-paced learning. Dia lebih mengerti cara ngajarin lu dibanding guru terpintar dimanapun. Dia bisa semua bahasa. Mari kita berkaca dalam sejarah ya. Tahun 1811 di Inggris. Ketika ditemukannya mesin tekstil, apa yang terjadi? Para skilled worker-nya, ya, para pekerja kasarnya yang mereka merasa berskill itu, mereka ngamuk, ya. 1811, mereka banting-banting semua mesin tekstil itu, mereka demo besar-besaran. Namun lihat, apakah mesin jahit punah? Tambah canggih, bukan? Sekarang banyak yang bahkan pabrik-pabrik yang di sini itu tidak bisa bersaing dengan manufacturing canggih di Cina. Jadi mereka tidak bisa bersaing dengan impor dan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang. Selama 200 tahun itu cuma akan jadi makin canggih. Ada hasil nggak orang-orang goblok itu demo waktu itu? Tidak ada. Teknofobia itu tidak akan pernah berhasil. Karena teknologi akan makan kalian semua. Software dan code itu akan makan kalian semua. Awal 1900 ketika kereta kuda digantikan dengan mobil. Lu kira nggak ada yang protes? Orang yang ngurusin stable kudanya, peternak-peternak kudanya, yang kerja di sana di peternakannya, yang belajar cara ngatur kuda, bawa orang. Mereka protes apa? Oh, mobil berisik, mobil bahaya, tabrakan lu bisa mati. Mereka protes besar-besaran, tapi hasilnya apa? Masih ada kuda di jalan? Tidak, ini akan sama seperti ilustrator yang bacot itu nanti. Sekarang kita lihat, apakah gereja itu punya kekuatan yang sama seperti abad 15 dan sekarang? Jawabannya tidak. Apakah ada hasilnya yang protes-protes itu? Jawabannya tidak. Teknologi itu tidak nunggu lu, teknologi itu tidak nunggu lu mau gitu lu pakai atau dia peduli sama lu demo, enggak. Ini enggak baru-baru aja, ini baru ada sesuatu yang bisa menggantikan manusia yang membuat yang namanya seni. Mau influencer-influencer bodoh ini yang nggak belajar sejarah ini komplain, nggak masalah. Karena opini mereka dalam 50 tahun lagi itu tidak akan ada.